Kita mau menyanyi buat Allah kita yang luar biasa. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa baik. Amin. Sebelum memuji Tuhan kita mau sama-sama berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan yang tidak pernah berkesudahan buat hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa baik Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Biar hari ini Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, banjir di mana-mana Tuhan, kami percaya ada rencana-Mu yang luar biasa Tuhan buat kami semua. Kami percaya Tuhan, itu semua Tuhan, karena kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan buat kami semua Tuhan. Kami berdoa juga buat semua tempat-tempat yang kena banjir Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan Bapa. Siapapun itu Tuhan, teman-teman kami Tuhan, siapapun juga bahkan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang menguatkan mereka Tuhan. Engkau berikan mereka berkat yang melimpah Tuhan. Dan biar setiap apapun yang terjadi Tuhan, itu adalah yang baik buat kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau malam hari ini Tuhan. Kami mau angkat suara terbaik kami buat Allah kami yang luar biasa baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita mau angkat suara terbaik kita buat Tuhan. Amin. Kita mau puji Dia. Haleluya.
kiri kanannya sambil melambaikan tangannya. Kita punya Allah yang hebat dan luar biasa. Tetap semangat karena Dia Allah yang baik. Amin. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau sembah Allah kita yang luar biasa. Amin. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Hari ini kita mau tunjukkan kasih kita kepada Allah. Tidak hanya kepada manusia kita menunjukkan kasih kita, amin. Kita mau menyanyikan yang terbaik buat Allah kita. Itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Salah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan suara terbaik kita. Kita mau memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Siapapun kita di tempat ini, jangan malu-malu untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Haleluya. Oh Yesus. Yes.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Glory, Hosana bagimu, Hosana bagimu Bapa, Hosana bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, glory. Kami sembah Tuhan, hati kami bersyukur bagimu, hati kami menyembah-Mu, hati kami bermazmur bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya, glory, dimuliakan nama-Mu. Haleluya, Hosana bagimu, Hosana bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Oh Jesus. Kami mau sembah Engkau setiap saat dalam kehidupan kami. Kami mau puji Engkau. Kami mau tinggikan Engkau selalu. Terima kasih Allah. Kami sembah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Engkau berikan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Amin. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Lawat kami dengan kehadiran-Mu. Lawat kami dengan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi,
kesembuhan, kesembuhan terjadi, kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Seberapa anak-anak-Mu yang hadir beribadah, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, baik yang di ruangan ini atau mungkin beribadah secara online. Kami berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan, itu akan tertanam di dalam hati kami, dan itu akan bertumbuh dan bahkan menghasilkan buah. Terima kasih, urapan-Mu turun atas hamba-Mu, urapan-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh Tuhan, katakan bersama saya, amin. Bolehkah kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita? Lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Shalom juga teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun yang beribadah secara online. Kita bersyukur malam ini kita bisa berkumpul bersama dan kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang kita sudah belajar bersama mulai dari hari Kamis ya, di sesi yang pertama ya, kita bicara bagaimana Tuhan memanggil kita untuk rencana kekudusan. Jadi panggilan Tuhan adalah panggilan untuk kita menjadi orang-orang kudus. Amin saudara. Kemudian di sesi yang kedua, hari Jumat kemarin, kita sudah belajar bagaimana ternyata dampak akibat dari ketidakkudusan, baik seks pranikah, aborsi ataupun pornografi, ya, mengakibatkan dampak yang mengerikan bagi orang-orang yang melakukannya. Hari ini kita akan belajar bahwa dengan kita menjaga kekudusan, ternyata ada berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara rindu diberkati Tuhan. Amin. Saudara ingin mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Yang salah satunya adalah bagaimana kita menjaga kekudusan kita. Oke, baik. Mari kita baca ayat ini. Dari kemarin kita sudah baca ini di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama 3-2 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke, saya akan jelaskan ayat ini langsung kepada gambarnya ya. Teman-teman semuanya, bahwa Tuhan memanggil kita dari kegelapan. Semua kita dulu orang-orang gelap. Ya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena dosa yang turun dari Adam dan juga dosa yang memang kita lakukan sendiri. Tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata Tuhan memilih kita. Ya, dengan Tuhan berkorban di kayu salib, Allah kita datang menjadi manusia dan menyelamatkan kita melalui pengorbanannya. Darahnya menghapus semua dosa kita sehingga kita dipindahkan dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib. Bilang sama sebelahnya, sekarang kamu adalah anak terang. Amin saudara. Kita adalah anak terang, artinya kita terpilih, ya, kita menjadi imamat yang rajani dan kita adalah orang-orang yang kudus. Bilang sama sebelahnya, kamu adalah orang kudus. Amin. Kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus dan kita menjadi kepunyaan Allah. Namun teman-teman saudara, kita harus sadar kenapa Tuhan begitu rupa memperjuangkan hidup kita. Kenapa Tuhan begitu rupa menguduskan kita. Ya, kekristenan kita tidak berhenti sampai kita ada di dalam terang.
Tetapi ayat itu berlanjut bahwa kita dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Katakan amin. Bilang sama sebelahnya, kamu pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Haleluya. Nah, teman-teman, sebesar apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang akan saudara kerjakan, itu tergantung juga kepada seberapa kudus hidup saudara. Ya, kalau orang memang tidak kudus, ya nggak mungkin pekerjaan yang dilakukan pekerjaan besar. Jadi kekudusan akan mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan besar yang akan kita lakukan. Itu sebabnya Tuhan begitu rupa memanggil kita menjadi bangsa yang kudus. Amin saudara. Oke, next. Tuhan menginginkan kehidupan umatnya kudus dan tak bercacat. Ya, dan kemarin saya sampaikan bahwa perjuangan kita hari-hari ini adalah melawan kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama terjadi di anak-anak muda. Ya, kebiasaan apa yang saya maksud? Remaja, anak sekolah, baik anak SD maupun anak SMP atau anak SMA, sudah biasa berpacaran. Dan gaya pacarannya juga gaya bebas gitu. Ya, sepertinya kalau berpacaran sudah boleh pegangan tangan, sudah boleh ciuman dan melakukan hal-hal yang lainnya. Kenapa? Karena sudah pacaran. Jadi label pacaran seolah-olah mengizinkan orang untuk melakukan hal yang najis, hal yang tidak kudus. Saudara, sekali lagi Alkitab mengajar kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi bangsa yang kudus. Amin. Itu sebabnya mari kita jaga diri kita menjadi pribadi-pribadi yang kudus. Kenapa? Karena ada berkat bagi orang-orang yang menjaga hidupnya tetap kudus. Hari ini kita akan melihat berkat apa yang saudara terima atau yang kita dapatkan ketika kita tetap menjaga kekudusan kita. Walaupun kita akhirnya sangat berbeda dari orang lain. Walaupun orang lain akhirnya mengucilkan kita dan berkata, ah kamu gak gaul. Ya, kamu gak gaul, gaya pacaranmu beda gitu. Dan lain sebagainya. Ya, orang bisa meremehkan kita dengan kata-kata yang tidak membangun. Tapi gak apa-apa. Demi menjaga sebuah prinsip hidup kekudusan. Ada resiko-resiko memang yang kita tanggung. Tapi jangan lihat resikonya. Hari ini lihat berkatnya. Amin saudara. Lihat berkatnya dan saya berdoa seberapa banyak kita yang mendengar pemberitaan firman ini. Sungguh berkat Tuhan ketika saudara menjaga kekudusan itu akan tergenapi dalam hidupmu. Saudara siap menerima ini? Haleluya. Yang pertama, mari kita lihat satu contoh ya yang kita sudah bahas kemarin juga. Ada 4 orang pemuda yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel. Mereka mengambil keputusan. Mereka mengambil komitmen untuk menjaga kekudusan mereka. Dan hasilnya apa? Hasilnya atau berkatnya adalah Tuhan Allah memberkati mereka dengan promosi-promosi dalam pekerjaan mereka. Saudara, keempat pemuda ini adalah bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Mereka ada di dalam pembuangan di bangsa Babel. Jadi mereka ada di kerajaan asing, sedang dibuang menjadi tawanan perang, kira-kira gitu saudara. Tetapi berkat Tuhan akhirnya membuat mereka menjadi pegawai-pegawai kerajaan. Jadi mereka bekerja pada raja. Mari kita lihat Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Dan nanti kita lompat ayat 9. Kita baca ayat ini sama-sama. 3, 2 ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja.
dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Sampai di situ dulu. Teman-teman, kita harus tahu kisah ini. Bahwa yang memberikan makanan yang najis, yang memberikan sesuatu yang tidak kudus, itu adalah raja. Artinya apa? Artinya ada kesempatan yang besar untuk mereka melakukan hal yang najis. Disuruh oleh raja, karena raja yang di sini bukan raja Israel. Raja yang di sini adalah Raja Babel, ya, Raja Nebukadnezar yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal firman Tuhan. Jadi mereka disuruh oleh raja untuk melakukan hal yang najis. Dalam hal ini memakan makanan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Jadi teman-teman, ada kesempatan untuk melakukan hal yang tidak benar. Ada kesempatan. Tetapi lihat, apakah kesempatan yang ada itu digunakan oleh Daniel? Ternyata tidak. Ya, di dalam ayat ini berkata mereka berketetapan, mereka berkomitmen, mereka mengambil keputusan apapun resikonya. Mereka akan tetap menjaga kekudusannya. Saudara, raja bisa nggak marah kepada Daniel dengan teman-temannya ketika mereka tidak memakan makanan yang najis itu? Bisa. Karena itu pemberian raja. Karena itu makanan yang dihidangkan bagi orang-orang yang sedang dipersiapkan untuk nanti kerja di kerajaan Babel. Ya kan? Nah, tetapi sekali lagi mereka siap menanggung resiko apapun. Komitmen, mengambil keputusan, mengambil komitmen menjaga kekudusan, itu artinya siap menanggung resiko. Ocehan dari orang lain, cemooh dari orang lain, ya mungkin kita dibilang pura-pura kudus lu, kan gitu saudara. Mungkin kita diejek karena kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan saudara. Bisa saja kita diejek. Resiko pasti ada. Tetapi dengar, ketika kita berkomitmen, sekali lagi itu artinya kita siap menanggung resiko yang ada. Tapi lihat, jangan fokus kepada resikonya. Fokuslah kepada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tetap menjaga kekudusannya. Apa berkatnya bagi keempat pemuda yang berkomitmen menjaga kekudusannya? Ayat 19. Kita baca sama-sama 3-2 ya. Raja bercakap-cakap dengan mereka, maksudnya dengan keempat pemuda yang menjaga kekudusannya tadi. Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Atau Sadrak, Mesak dan Abednego karena namanya sudah diganti oleh raja. Jadi saudara, kemudian kita lanjut baca dulu. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Kalau orang bekerja pada raja berarti orang yang cerdas, orang yang cakep, orang yang pintar, orang yang hebat. Saudara, artinya apa? Kalau saudara tetap berkomitmen menjaga kekudusanmu, maka akan ada promosi-promosi, akan ada pengangkatan-pengangkatan, akan ada peluang-peluang untuk saudara tetap naik yang berasal dari Tuhan. Amin saudara. Saya berdoa supaya setiap kita yang mendengar firman ini berkomitmen menjaga kekudusan kita. Dan saya sungguh juga berdoa, berkat ini juga akan turun kepada saudara. Ya, akan ada kesempatan, akan ada peluang yang besar untuk saudara tetap naik di posisi-posisi yang strategis. Saudara, kalau kita baca kisah Daniel ini selanjutnya, Daniel dengan ketiga orang temannya ini, mereka ada di posisi-posisi strategis, khususnya Daniel, saudara. Nah, rahasianya apa? Ternyata di awal sekali rahasianya adalah berkomitmen
menjaga kekudusan. Jadi kekudusanmu akan mempengaruhi masa depanmu. Amin, saudara. Oke. Yang kedua, kita lihat contoh yang kedua. Seorang pemuda yang luar biasa, pemuda yang masih sangat muda, pemuda yang cakep, pemuda yang disukai oleh banyak orang, bahkan majikannya sendiri atau istri majikannya sendiri menyukai dia. Namanya Yusuf. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf berjuang. Betul-betul dia berjuang. Kenapa saya tulis di sini berjuang? Untuk mempertahankan kekudusannya. Karena memang ada peluang untuk melakukan dosa. Kalau kita baca bagaimana nyonyanya atau istri majikannya menggoda Yusuf, itu luar biasa, saudara. Istri Potifar ini menggoda Yusuf itu. Di rumah Potifar itu banyak budak-budak. Kalau zaman sekarang kira-kira pembantu. Salah satunya adalah Yusuf. Jadi Yusuf itu budak. Yusuf itu pembantu. Jadi bayangkan majikan jatuh cinta sama pembantu. Ya sering ada di sinetron-sinetron begitu ya. Ini saking gantengnya Yusuf ini. Mirip dengan pria-pria yang ada di sini dan pria-pria yang mendengar firman ini. Ganteng-ganteng sekali ya. Udah ganteng, baik hati pula, ya kan? Rajin senyum, ramah dan lain sebagainya. Semua yang baik itu ada dalam diri Yusuf. Sehingga majikannya, nyonyanya, istri majikannya jatuh cinta pada seorang budak. Saya katakan tadi bahwa di rumah Potifar itu banyak budak. Sehingga istri Potifar menyuruh budak ini kerja di mana gitu. Sampai akhirnya rumahnya kosong. Jadi dia mendesain begitu rupa supaya tidak ada orang di rumah selain istri Potifar dengan Yusuf. Berdua. Kemudian yang bos di sini kan istrinya. Atau maksudnya istri Potifar itu juga majikan kan kira-kira gitu. Dia punya kuasa atas Yusuf. Jadi apapun yang dia minta, Yusuf sebagai budak harusnya taat kepada bosnya. Saudara, ketika istri Potifar mengajak Yusuf untuk tidur, harusnya Yusuf sebagai budak, dia harus nurut. Karena posisinya budak. Kemudian di situ ada peluang. Ada kesempatan untuk melakukan hal yang najis. Enggak ada yang lihat, enggak akan ketahuan karena enggak ada orang di situ. Kemudian yang menyuruh itu adalah bosnya juga. Jadi dia enggak bisa dipersalahkan. Selalu ada peluang untuk melakukan hal-hal yang najis. Tetapi lihat, dengar baik. Yusuf berjuang mempertahankan kekudusannya. Walaupun dia harus menanggung resikonya. Apa resikonya? Kita udah tahu resikonya. Dia difitnah, kemudian dia dimasukkan di penjara. Demi sebuah mempertahankan kekudusan, dia rela difitnah. Dia rela diomongin. Dia rela dipersalahkan atas sesuatu yang dia nggak lakukan. Dia rela menanggung hukuman yang harusnya dia nggak perlu tanggung. Tapi demi sebuah kekudusan, dia rela tanggung. Saudara, Yusuf tahu betul harga sebuah kekudusan. Kalau dia nggak ngerti harga sebuah kekudusan, ngapain dia harus difitnah? Ngapain dia harus masuk penjara? Ngapain? Tetapi kenapa Yusuf rela menanggung semua itu? Sekali lagi, karena Yusuf tahu nilai sebuah kekudusan untuk masa depannya itu sangat luar biasa. Kira-kira bahasa sederhananya
Yusuf ngomong kira-kira begini, lebih baik aku di penjara daripada aku melakukan kenajisan. Lebih baik aku difitnah daripada aku melakukan kenajisan. Entah tuannya memberi hukuman apapun, aku rela. Yang penting aku mempertahankan kekudusanku. Wow, komitmen yang luar biasa dari seorang Yusuf. Sekali lagi, kenapa Yusuf begitu rupa berkomitmen mempertahankan kekudusannya? Karena dia tahu ada nilai yang sangat berharga di balik sebuah kekudusan. Mari kita baca beberapa ayat dari kisah Yusuf ini. Kejadian 39 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama 3-2 ya. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Perempuan yang dimaksud adalah istri Potifar tadi. Lanjut, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini melakukan kenajisan. Yusuf tetap tolak. Yusuf tidak mau. Berhari-hari digoda. Berhari-hari dia dibujuk. Enggak sekali dua kali kesempatan ada. Tapi terus menerus dia dibujuk. Terus menerus dia digoda. Tapi dia tetap berkomitmen dan berkata tidak kepada dosa kenajisan. Bolehkah semua anak muda yang mendengar pemberitaan ini ya memiliki komitmen yang sama untuk berkata tidak kepada dosa kenajisan, untuk berkata tidak kepada pornografi, untuk berkata tidak kepada seks di luar nikah, untuk berkata tidak kepada pacaran dengan gaya bebas. Nilai sebuah kekudusan sangat mahal. Sangat mahal sekali. Kemudian singkat cerita, Yusuf akhirnya dipenjara. Dia difitnah. Tapi dengar, rencana Tuhan bagi orang-orang yang kudus itu akan terus tergenapi. Ya, dan singkat cerita akhirnya Firaun punya mimpi dan tidak ada seorang pun pegawainya yang bisa menjelaskan mimpinya. Dan kemudian ada orang memberitahu bahwa Yusuf yang ada di penjara, dia bisa menerjemahkan dan memberi arti sebuah mimpi. Kemudian Yusuf dipanggil dan Firaun menceritakan mimpinya dan Yusuf memberi arti dari mimpi. Dan itulah titik balik dari penggenapan rencana Tuhan atas dirinya. Sehingga Yusuf dijadikan menjadi nomor 2 raja. Dari penjara langsung masuk ke istana dan langsung menjadi nomor 2 raja, saudara. Mari kita baca. Kejadian 41 ayat 39 sampai ayat 40. Kita baca ayat ini sama-sama 3-2 ya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. Wow, jadi nomor 2 raja. Orang yang menjaga kekudusannya. Tuhan akan menggenapi semua impian dan harapannya. Saudara punya impian dan harapan? Jaga kekudusanmu dan dengan cara Tuhan itu akan terwujud semua. Amin saudara. Bilang sama sebelahnya, mari kita jaga kekudusan kita. Supaya impian dan harapanmu tergenapi, katakan. Amin. Saya sungguh berdoa sekali lagi. Supaya saudara menggenapi panggilan Tuhan atas dirimu. Ya, dengan cara saudara menjaga kekudusan. Saya ingin cerita satu tokoh yang terakhir. Tapi ini kebalikannya. Ya, Simpson. Siapa yang pernah dengar kisah Simpson di sini? Simpson itu orang hebat.
terlahir sudah langsung menjadi orang hebat karena memang dia menjadi nazir Allah atau yang dijanjikan atau yang diberikan oleh Tuhan gitu. Dari kecil dia sudah dipilih dan dikhususkan oleh Tuhan. Dia orang yang penuh dengan urapan Tuhan, dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan ribuan orang seorang diri. Yang dia kalahkan itu tentara-tentara yang kuat, saudara. Simson adalah seorang pemuda yang diurapi Tuhan. Tetapi kelemahan Simson, dia nggak bisa menjaga kekudusannya. Mohon maaf, Simson ini nggak bisa lihat wanita cantik, kira-kira gitu. Dimanapun wanita cantik yang dia lihat, dia langsung ingin mengingini wanita itu. Kalau kita baca kisah Simson ini ada banyak, dia sering terjatuh di pelukan wanita, kira-kira gitu. Padahal dia seorang yang diurapi Tuhan. Dia seorang yang luar biasa. Sejak kecil Tuhan sudah memilih dia menjadi orang yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan orang Filistin. Dia dipilih Tuhan. Dan dia buktikan dengan kekuatan yang luar biasa, saudara. Tapi dia nggak jaga kekudusannya. Alhasil apa yang terjadi? Dia jatuh di pangkuan seorang wanita. Dan tenaganya hilang, matanya buta. Ya, untung dia berdoa dan bertobat. Dan Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Tapi akhirnya dia mati dengan cara yang tragis. Saudara, itulah akhir kehidupan seorang pria atau seorang pemuda atau pemudi yang tidak menjaga kekudusannya. Mengerikan sekali. Dari awal saya berkata, nilai sebuah kekudusan sangat mahal harganya. Patut kita perjuangkan dengan rela menanggung resiko apapun. Saudara bisa lihat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego kehidupannya. Saudara bisa lihat Yusuf ya dan kehidupan masa depannya. Dan saudara bisa bandingkan dengan Simson yang tidak menjaga kekudusannya. Ayat terakhir saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat satu ayat di dalam 2 Timotius pasal 2. Ayat 20 sampai ayat 22. Saya ingin membagikan sebuah rahasia kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dari ayat ini. Ya, bahwa sebuah kekudusan itu akan mempengaruhi masa depan saudara. Sudah ketemu 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 22. Kita baca ayat ini sama-sama 3 ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Nah, sampai di sini dulu. Jadi ini diumpamakan di dalam rumah yang besar ada beberapa jenis perabot. Ada perabot yang terbuat dari emas atau perak dan ada perabot yang terbuat dari kayu atau tanah. Oke, kita lanjut baca. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Yang pertama di sini maksudnya emas dan perak itu dipakai untuk maksud yang mulia. Oke, kemudian dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Maksudnya apa? Kayu dan tanah atau perabot yang terbuat dari kayu dan tanah itu dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Saudara, bagaimana caranya supaya kita menjadi perabot yang terbuat dari emas atau perak? Caranya adalah ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya. 3:2 ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia atau emas atau perak tadi. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi bagi orang-orang yang menjaga kekudusannya, Tuhan akan sediakan satu pekerjaan yang mulia. Amin saudara. Kemudian kita baca lanjut. Sebab itu
Jauhilah nafsu orang muda. Maksudnya jagalah kekudusan saudara. Jauhi dosa-dosa pemuda. Apa itu dosa pemuda? Itu tadi pornografi. Iya kan? Dan sejenisnya, ya, pacaran gaya bebas dan sejenisnya, ya, kenajisan dan seterusnya. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Kebenaran ini menunjukkan sekali lagi bahwa kekudusanmu akan menentukan masa depanmu. Amin saudara. Slide terakhir. Kekudusan akan menentukan kualitas hidup Anda. Apakah Anda seperti emas atau perak, atau Anda seperti kayu atau tanah. Ya, itu kekudusan yang menentukan. Kemudian kualitas hidup Anda akan menentukan masa depan Anda. Kesimpulannya adalah kekudusan itu sangat berharga, layak kita perjuangkan karena kekudusan akan mempengaruhi sebesar apa, sehebat apa, semulia apa masa depanmu. Mari kita bangkit berdiri dan kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Teman-teman, kita sudah melewati 3 sesi dari Zoominar LDS kita ini. Kalau ada di antara saudara yang selama ini tidak bisa menjaga kekudusan, bolehkah saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku minta ampun. Karena aku sudah terlibat pornografi kah? Atau mungkin kenajisan? Atau mungkin seks di luar nikah? Atau mungkin gaya pacaranmu gaya duniawi? Bolehkah saudara minta ampun hari ini? Saudara harus sadar bahwa Tuhan memanggilmu dengan panggilan kekudusan. Tuhan ingin saudara meraih masa depan yang indah. Tuhan ingin saudara mendapat promosi-promosi. Tuhan ingin saudara engkau menggenapi panggilan Tuhan dalam dirimu, impian dan harapanmu. Dan itu semua hanya bisa tergenapi lewat jalur kekudusan. Bolehkah saudara berdoa secara pribadi untuk saudara berkomitmen seperti Yusuf berkomitmen, seperti Daniel dengan 3 orang temannya berkomitmen untuk menjaga kekudusannya. Silakan berdoa teman-teman. Haleluya. Darah Yesus ampuni kami, sucikan kami atas dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Secara khusus dosa-dosa anak muda, dosa-dosa kenajisan, ampuni kami. Hamba-Mu berdoa supaya hari-hari ini muncul satu generasi anak muda, generasi yang kudus, generasi yang akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, generasi yang akan melihat karya Tuhan yang besar dalam diri mereka, generasi yang akan melihat penggenapan seluruh panggilan Tuhan dalam diri mereka. Itu sebabnya seberapa orang yang mendengar kebenaran ini, biarlah kami menjaga kekudusan kami. Berkat kekudusan itu akan kami terima dan akan kami alami di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan, katakan bersama saya, amin, 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 amin. Oke, silakan duduk, saudara diberkati. Amin, haleluya. Selanjutnya saya serahkan acara kepada Herdi dan Kak Josi. Tuhan memberkati.
Shalom Glowers. Diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Kita mau angkat jempol kita seperti biasa. Kita mau bilang makasih sama Bang Rapi. 1, 2, 3. Terima kasih Bang Rapi. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan pengumuman ibadah Glow hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021. Yang pertama, terima kasih untuk pelayanan Bang Rapi. Tuhan Yesus memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Abang. Selanjutnya akan diadakan komsel gabungan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 jam 6. Jam 7 ya. Jam 7 malam di Zoom bersama Leonardo Samsuria. Selanjutnya untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan, ada amplop yang disiapkan di kursi teman-teman dan bisa juga melalui QR list ada di kotak persembahan di belakang. Hari ini yang hadir ada 35 jiwa. Oke, teman-teman, kemarin kan kita ada kuis. Saya undang Abang Herdi maju dong temenin. Tepuk tangan dong. Nah teman-teman, kita mau bagi-bagi hadiah nih. Di sesi 1 ada 3 tebak gambar ya kan. Ada 3 pemenang. Yang pertama pemenangnya Fanny. Ayo maju ke depan. Oke, selamat yang kedua. Yang kedua siapa? Yang kedua Ricky atau Cing-Cing. Enggak hadir ya? Oke, yang ketiga. Ketua kelompoknya boleh wakilin aja ya? Ketua kelompoknya Cing-Cing? Ricky. Biar masuk frame. Tolong dipotong. Oke. Ricky. Yang ketiga Wiwen. Nggak datang ya? Kak Santi boleh wakilin? Foto lagi dong gua biar terkenal. Oke. Nah di sesi kedua ada tebak gambar lagi. Ingat kan teman-teman, pemenangnya adalah, ntar lihat dulu ya, lupa. Oke, yang pertama pemenangnya Kak Kitin. Betul. Selamat Kak Kitin. Belum selesai. Ngapain gue senyum ya orang pakai masker. Selanjutnya yang pemenang kedua adalah Karens. Yeay. Selamat Karens. Yang ketiga Helni. Hadir? Enggak ya? Kak Santi lagi deh wakilin. Herdi lu gantian kayak kasih biar enggak gabut. Nah, next. Masih banyak nih. Di sesi kedua kan terakhir ada kuis lagi nih. Teman-teman. Oke. Pemenangnya Karens lagi. Selanjutnya Yohana. Yohana hadir gak? Enggak ya? Diwakilkan? Diwakilkan Kak Santi lagi. Yohana. Talenta. Talenta, boleh di talenta, wakilin. Fairly.
Selanjutnya pemenangnya Verly. Yeay. Kemarin kayaknya Verly hafal ayat hafalannya deh. Kecil-kecil isinya emas loh guys. Coba ulangin deh ayat hafalan kemarin. Coba ulangin. Oke, masih banyak nih. Oke, sekarang kita mau kuis lagi. Teman-teman. Masih banyak hadiahnya, jadi teman-teman yang belum dapat masih ada kesempatan nih. Oke, mulai ya. Cepet-cepetan ya, nanti yang mau jawab angkat tangan ya. Bang Herdi tolong liatin ya yang duluan angkat tangan. Pertanyaannya adalah, sebentar ya. Kemarin kan di sesi 2, Bang Rapi menyampaikan ada dampak negatif dari melakukan hubungan seks sebelum nikah. Sebutkan 2 aja dampak negatif dari seks bebas. Ada yang mau jawab? Yureka? Ayo teman-teman. Satu aja kali, satu. Yaudah 1 aja deh, 1. 1 dampak negatif, banyak loh kemarin. Kerens lagi. Kak Cindy mau jawab? Kenyang. Aborsi. Betul. Selamat. Fotoin dong Bang. Tadi Yureka mau jawab ya? Satu lagi selain aborsi? Sorry, gue dulu foto. Siapa? Avinda tadi mau jawab? Siapa? Avinda tadi mau jawab kayaknya. Mau jawab nggak? Mau jawab nggak? Yang lain dong, Boleh. biar semua kebagian hadiah. Ada lagi? Kalau nggak ada kita ganti pertanyaan nih. Ganti pertanyaan aja. Oke, ganti pertanyaan ya. Sekarang pertanyaan kedua. Nggak seru nih. Di manakah tertulis nas ini? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Siapa tuh? Bang Alfian. Alfian, Betul. nggak usah difoto ya karena lagi ini. Kasih aja nanti. Foto nggak nih? Foto boleh deh, foto biar ada kenang-kenangan. Selamat. Satu Oke. lagi. Masih Satu banyak lagi. loh. Nah, satu lagi nih pertanyaan khusus teman-teman yang live streaming. Teman-teman yang live streaming di YouTube boleh komen cepet-cepetan. Ada yang liatin ya? Tolong Dicek ya komentarnya. dicek ya komentarnya. Ini khusus yang live streaming. Khusus yang live streaming biar adil. boleh di sini boleh ikutan ayo. Ya. Disiapin Boleh. dulu HP-nya. Ayo siapin. Masuk ke YouTube GP Petra. Ayo. Ayo, siap-siap. Siap? Dilihat ya komentarnya tolong ya. Ayo langsung. Oke, pertanyaannya adalah di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22 ada 4 macam perabot. Yaitu perabot yang terbuat dari ada 4, sebutkan. Ada 4 perabot. Tadi baru disebut Ya, sama Bang jenis-jenis terbuat dari apa? Ada 4. Rafi juga. Dari angin, api, udara. Ayo. Boleh dikonfirmasi? Ayo, Tim multimedia? boleh diliatin ya abang-abang multi. Siapa yang udah jawab? Apa coba kagetin? Sesuai. Betul. Gak usah dipoto. Aborsi. Oke, Bang Herdi masih punya banyak pertanyaan. Masih ada 3 loh untuk door prize. Oh ya, kita nggak bagi-bagi. Hah? Oh oke. Kita skip dulu untuk door prize-nya ya. Nah ini kan Februari ya. Terus kita melaksanakan LDS. Terus deket-deketan sama yang namanya Valentine. Nah jadi identik dengan coklat. Saya mau bagi-bagi coklat buat teman-teman semua.
Caranya gampang. Sama sih sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan juga, cuma pertanyaan-pertanyaannya yang tadi Bang Rapi khotbahin. Jadi yang fokus pasti bisa jawab. Jadi tadi ada 5 tokoh Alkitab yang menjaga kekudusannya. Yang Bang Rapi barusan khotbah. 5 tokoh siapa? Ayo yang lain dong. Cuma 5 tokoh loh. Ayo, yang Ayo. belum jawab. Yureka. 5 tokoh. Ya, Yeay. ini nggak usah difoto ya. Lanjut. Gua deh kasih pertanyaan. Tadi ada tokoh Simpson. Nah, tadi Bang Rapi tampilin. Aduh, tadi Nggak usah, udah mikir dulu pertanyaannya. gua udah begini tadi. Sorry, salah ganti. Tiga. Pasti itu jawabannya Tadi 3. ganti pertanyaan. Di sesi 1 sama sesi 2 ada moderator Zoom-nya. Siapakah moderatornya? Saya dong, Yang lain dong. Masa mereka berdua terus? Cuma jawab doang. Ayo, masa nggak tahu? Nggak perlu maju, nggak difoto. Yang lain Bang, dong. Bang Adit. Bang Adit. Kagetin. Oke. Coklatnya masih banyak teman-teman, jadi jawab aja. Yang lain dong. Oke. Tadi kan Bang Rapi di khotbahnya ada Timotius 2 ayat 20. Ya kan? Bener gak sih? Atau pada lupa? Bener ya? 20 sampai 22. Nah, sekarang buka HP-nya, cari postingan Glow yang captionnya Timotius 2 ayat 20. Kita Instagram Glow yang postingannya captionnya itu Timotius 2 ayat 20. Itu sambil kita skip ya. Jadi sambil berjalan kita ambil pertanyaan yang lain. Nanti kalau misalnya udah ketemu tunjukin postingan Instagramnya. Yang nggak punya IG nggak apa-apa, nggak usah ikutan. Ya, postingan Glow captionnya 2 Timotius 2 ayat 20. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baju warna apa yang dipakai sama Kak Kitin waktu di sesi 1? Apa? Warna krem. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang Instagram belum ketemu ya? Tokoh yang tidak menjaga kekudusannya di khotbahnya Bang Rapi. Simon. Salah. Tadi jawabnya Simon apa siapa? Oke, nggak apa-apa. Kepleset. Kalau Simon itu yang saya gambar, yang ada SIM, ada on. Itu jelas banget ya. Oke, selanjutnya. Semua pada bawa dompet ya. Yang punya uang kertas 1000-an, saya kasih nih. Uang kertas 1000. Punya Mak? Mana tunjukin? Uang kertas 1000. Vio. Siapa duluan tadi? Vio. Oke. 1000 kertas. Mbak, yang Instagram Glow belum ketemu ya, yang captionnya itu saya kasih 2 nih. Saya kasih 2. Fotonya nggak mau ngasih. Fotonya ada Bang Rapinya. Postingan Instagram Glow yang captionnya 2 Timotius 2 Timotius 2 ayat 20. Oke, selanjutnya. Cari, pertanyaan selanjutnya adalah
Apa kepanjangan dari RPPI? Ada yang tahu kepanjangan dari RPPI? Olive. Ada yang tahu? Oke, Kak Olive. Apa? Belum jawab. Remaja Pemuda Penyebaran Injil. Oh, ada pertanyaan menjebak nih. RPP. GPI Petra masuk rayon daerah betul, kita rayon Jakarta ya teman-teman. Kabetis ya? Kabetris. Yang postingan Instagram belum nih? Beneran ada. Fotonya nih ya, fotonya di rumah Bang Rapi. Ada Bang Rapinya. Capek gue bolak-balik. Itu di bawah. Yang nanti kalau kalian ke bawah scroll ada tonnya sama semua warnanya. Agak warm itu kayak gitu. Pokoknya ada Bang Rapi di rumahnya Bang Rapi. Captionnya itu. Lanjut. Oke. Sekarang kan sambil buka IG nih, biar buyar lagi, nyari dari awal lagi. Sekarang DM Instagram Glow yang apapun, pink atau apa. Yang pertama saya kasih coklat. Ayo. DM aja, DM. Belum ada masuk nih. Buat teman-teman yang di rumah boleh ya? Wih, Avinda. Gantian dong. Postingannya, postingan Timotius 2 ayat 20 belum ketemu ya? Ada. Lanjut ya, Jos. Ini karena pokoknya ini berguna banget untuk musim-musim kayak gini. Buat Instagram bisa. Saya siapin hadiah yang besar dulu ya. Oke. Bentar, lagi diambil hadiah terbesarnya. Wah. Kualitas premium loh guys. Lanjut, Jos. Lu lah. Hah? Belum ketemu postingannya? Ton warnanya kalau nggak salah agak pink-pink gitu. Postingan Instagram. Lanjut ya. Tunjukin ke sini. Mana? Nah, ada ya teman-teman ya. Ada yang mau lihat nggak? Itu Avinda juga tahu tuh. Ini hadiahnya apa? Karena hadiahnya 2. Nanti nih. Nah ini nggak mau. Bagi 2 aja sama Ade ya. Oke lanjut. Lanjut ya. Tadi kan ngomongin coklat. Nah sekarang hadiahnya bukan coklat. Nih ya, coklat. Ini pengetahuan umum. Coklat merangsang produksi hormon titik-titik yang menciptakan rasa senang. Hormon bahagia. Yurek. Hah? Salah. Dekat-dekat. Juga depannya. Bahasa Indonesia. Endorfin, benar. Yeay. Jadi teman-teman coklat itu, kenapa kalau misalnya kita makan, terutama yang coklat hitam, dark coklat, dia mengandung, coklat itu mengandung hormon endorfin, sehingga kalau kita makan, kita bisa merasa senang. Lanjut, Jos. Oke. Siapa yang rumahnya kebanjiran? Kasih. Gak mau difoto. Ini yang terakhir. Yang
yang terakhir. Nih ya. Fokus, ini khotbahnya Bang Rapi lagi. Ini khotbahnya Bang Rapi lagi yang tadi. Kalau misalnya tadi perhatikan pasti tahu. Kitab selain Daniel yang ada di khotbahnya Bang Rapi. Kitab selain Daniel yang ada di khotbahnya Bang Rapi. Dua kitab. Tunjuk tangan. Dua kitab. Siapa Jos? Siapa? Apa? Ya, Kejadian sama Timotius. Nggak ada yang mau tunjuk tangan. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, maaf karena ini penutupan jadi acara kita agak panjang ya, tapi kita sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, nanti kalau pulang teman-teman yang memberi persembahan, amplopnya sudah ada di kursi, nanti masukkan persembahan saudara di kotak yang ada di belakang. Kami berdoa di dalam nama Yesus dan kami bersyukur kalau Tuhan sudah menolong kami di dalam 3 sesi Zoominar kami mulai hari Kamis sampai hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kalau kami akan pulang, sertai kami, tibakan kami di tempat kami masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, mari kita berdoa bersama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkan tangan kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus akan memberkati kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya.